Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Hari ini saya akan kasih Anda pemaparan soal perencanaan pajak hemat, terutama untuk teman-teman yang sering melaporkan pajak suami istri dan tidak digabung, ya, setelah yang satu ini. Oke teman-teman, nah ini ya momen hari ini saya akan berikan Anda satu pemaparan yang mungkin saya yakin gitu ya 99% banyak yang tidak paham ya. Jadi Anda wajib dengerin ini sampai habis, dan saya yakin dan percaya Anda semua sudah ngalamin ya. Apa maksudnya? Jadi gini, hari ini saya membahas soal pajak suami dan istri ya, dimana kalau Anda sebagai suami dan istri ya, kadang ada yang suaminya bekerja, kadang ada yang istrinya bekerja, kadang ada yang dua-dua bekerja, ya. Nah, yang paling penting dulu saya coba jelaskan kepada Anda terkait dengan kalau seandainya kita ngomong suami dan istri bekerja, ya. Kalau ini yang berikutnya saya akan jelaskan Anda yang kalau suami atau istrinya bekerja seperti apa. Satu, bukan dua-duanya. Nah, ini saya jelaskan dulu yang dua-dua karena kemungkinan besar banyak yang salah di sini. Nah, by the way, suami istri bekerja bisa jadi karena dulunya Anda punya pekerjaan dulu, Anda punya NPWP, ya suaminya, istri juga sama, istri bekerja, dia punya NPWP. Oke? Akhirnya ketemu di kantor nih ya, gitu ya, cinta bersemi di kantor gitu ya, langsung pacaran ya, nikah gitu ya, akhirnya menikahlah ya. Atau Anda bisa bertemu dari lain kantor juga bisa gitu ya. Atau Anda bukan di kantor, Anda sebagai profesional, Anda sebagai pengusaha juga bisa ya. Istri bekerja sebagai pengusaha sendiri, Anda bekerja sebagai pengusaha sendiri juga, Anda kawin, menikah ya. Akhirnya Anda dikaruniai anak dan sebagainya ya. Problemnya adalah apa? Anda sudah punya NPWP masing-masing. Dan hingga saat ini bisa jadi kondisinya Anda masih melaporkan NPWP suami dan Anda masih melaporkan NPWP istri ya. Dimana Anda tidak ada perjanjian pisah harta ataupun Anda ada perjanjian pisah harta dan Anda masih laporkan. Hartanya masing-masing kelihatan semua. Oke? Nah, yang sering terjadi, nggak tahu Anda ngalamin atau enggak ya. Kalau Anda ngalamin silakan Anda komen di bawah ya. Yang sering terjadi, Anda biasanya ngitung pajak istri dan ngitung pajak suami itu sendiri-sendiri. Ayo, bener apa enggak ya? Suami dihitung, oke, penghasilan 500 juta setahun, dikurangi PTKP 54 juta, dikurangi lagi PTKP istri, PTKP kawin ya, 4,5 juta, dikurangi PTKP anak, misalnya 4,5 juta kali 3, sisanya dikalikan pajak, ya, itu suami. Istri, penghasilan 300 juta, dikurangi PTKP istri, 54 juta bekerja, ya, jadi hasilnya dikalikan pajak, ya, itu yang terjadi. Buffernya dihitung sendiri-sendiri 5%, 15, 25, 30, 35. Ini juga sama ya. Teman-teman, saya boleh katakan kepada Anda sedang mengalami masalah. Kenapa? Karena itu salah perhitungan. Ya. Ini banyak yang lupa dan banyak yang nggak tahu. Nah, ini memang secara aturan di Indonesia yang memang agak mungkin bagi saya atau bagi beberapa teman itu agak kurang fair untuk suami istri gitu ya. Dimana ketika suami dan istri sudah menikah, nah pajak itu juga menganut asas namanya ketika menikah bukan lagi dua, melainkan jadi satu. Wah, itu ya. Kalau Anda mungkin dipernikahan kan gitu, Anda bukan lagi dua tapi juga sudah di satu ya. Di pajak juga sama guys. Ya, ini yang agak mengerikan ya, bukan mengerikan lah ya. Agak perlu diperhatikan bahwa ketika Anda menjadi suami istri, Anda harus digabung penghasilannya. Nah, ketika digabung teman-teman, otomatis apa? Otomatis pajak yang Anda bayar, buffernya akan semakin tinggi. Karena begitu 500 tambah 800, 300 ketemunya 800. Aslinya kena cuma 25%. Begitu digabung, Anda kena 30%. Ya, otomatis teman-teman ini akan menjadi kurang bayar. Ya, ini yang jarang orang paham. Ini satu hal. Lain hal, ada juga orang yang punya usaha UMKM ya di bawah 4,8, istri dan suaminya juga sama. Punya usaha UMKM 4,8 ya. Istri omsetnya 4M, suami omsetnya 4M. Dipikir masih UMKM.
Nah, kembali tadi bahwa bukan lagi 2 melainkan jadi 1. Maka ini begitu suami dan istri punya omset UMKM 4M, total sudah bukan UMKM, harusnya tidak boleh kena pajak 0,5%. Nah, ini yang teman-teman sering tidak tahu, ya. Dan sekarang perpajakan lagi mulai mencari hal-hal yang seperti ini. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan, ya. Dalam video ini saya nggak ada bermaksud untuk menakut-nakutin Anda, tapi saya ngomongin apa? Yuk mulai dipikir bahwa ini kondisinya sudah tidak bisa relevan Anda pakai lagi. Anda harus berpikir kalau digabung sudah 4M, sudah 8M, gimana caranya ngelapornya? Ya, nah ini saya akan kasih teman-teman gambaran. Sekarang kita kembali dulu tadi masalah yang pertama, ya. Kalau misalnya teman-teman punya penghasilan suami sebagai profesional dan penghasilan istri sebagai profesional sendiri-sendiri, harusnya kan digabung, ya. Tapi teman-teman ada caranya supaya Anda tetap bisa mendapatkan fasilitas, ya. Di dalam Undang-Undang Perpajakan ada sebuah aturan di mana kalau misalnya istri bekerja hanya dari satu pemberi kerja, ya, maka penghasilan istri akan dianggap sebagai penghasilan final. Alias apa? Alias tidak perlu digabung dengan penghasilan suami. Jadi itu sangat-sangat simpel. Anda anggap saja istri Anda bekerja di satu tempat. Tapi kalau itu real di satu tempat, ya. Kalau tidak real ternyata dua-dua, ya Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, Anda harus gabung, ya. Tapi kalau cuma dari satu pemberi tempat, satu pemberi kerja, ya, satu tempat aja, ini aman. Anda tinggal masukkan sebagai penghasilan final daripada istri, ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau istri Anda punya penghasilan lain di luar perusahaan? Misal, istri Anda rajin nih, gitu ya, orangnya sudah baik, cantik, rajin, ya, sayang istri, sayang suami, sayang anak, misalnya gitu, ya. Terus dia itu buka usaha catering, buka apa makanan, jual roti, jual online, misalnya seperti itu, ya. Terus dia punya penghasilan lain, teman-teman, ya. Otomatis begitu dia mengakui ada penghasilan lain, klausul yang tadi akan dibatalkan, ya. Terus bagaimana caranya? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Anda bisa mengakalin dengan legal, ya. Anggap saja kalau begitu penghasilan istri daripada yang lain-lain tadi Anda anggap sebagai penghasilan Anda. Toh suami dan istri jadi satu, ya. Kita tidak mau nipu pajak, tapi secara real, ya, penghasilan istri pun boleh toh diakui sebagai penghasilan suami. Ya Anda aja yang melaporkan pajak dari istri, ya. Tapi istri Anda harus tetap berada pada penghasilan yang final, yaitu dari satu pemberi kerja, ya. Oke, dapat aha momennya enggak? Aha, ya, kalau dapat aha momennya tulis di bawah. Iya Kak, dapat aha momennya, ya, supaya Anda ngerti. Jadi kalau baca di video saya senang ngasih Anda tips-tips yang praktis, ya. Berikutnya, kalau teman-teman misalnya melihat bahwa tadi kan ini sudah yang profesional, ya, selesai, ya. Sekarang kita masuk ke UMKM, ya. Omset istri 4 miliar, omset suami 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar. Ya, Anda pengen dapat klausul UMKM? Nggak bisa, ya, karena harus digabung. Begitu digabung, maka penghasilannya lebih daripada 4 miliar, ketemunya 8 miliar. Begitu dapat 8 miliar, otomatis apa? Otomatis tidak cukup Anda untuk menjadi UMKM. Nah, maka teman-teman, ada opsi yang Anda bisa gunakan untuk mengakomodir ini. Apa? Ya, bisa jadi teman-teman, salah satunya, ya, membuka berbentuk CV. Jadi naik pangkat, naik status dari yang perorangan usahanya, kalau memang sudah besar, naikin menjadi CV, ya, atau naikin menjadi PT, tergantung Anda, ya. Nah, begitu Anda menjadi PT atau CV, maka ini menjadi dua entitas yang berbeda, ya. CV atau PT melaporkan sendiri pajaknya, suami atau istri salah satu, ya, menjadi sendiri juga lapornya. Begitu teman-teman ini dipisah, teman-teman, otomatis Anda masih bisa dapat klausul UMKM dan tidak perlu kena PPN, ya. Tapi kalau tadi suami istri 4-4 digabung sudah nggak UMKM, PPN pula, ya, karena PPN 4,8 M ke atas sudah wajib PPN. Nah, ya, teman-teman sekarang lihat apakah ini relevan untuk Anda gunakan.
Ya kalau relevan, Anda boleh komen di bawah. Relevan Pak, terima kasih. Ya, saya juga happy kalau ternyata apa yang saya sampaikan kepada Anda bisa mendapatkan momennya, mendapatkan aha momennya, dan bisa berguna untuk Anda. Ya, sekian mungkin video saya buat teman-teman ya. Semoga teman-teman punya gambaran yang lebih besar, lebih luas, lebih lengkap ya. Dan Anda harus sekarang saya ngomongkan ke depan nanti, belajarlah sungguh-sungguh terkait dengan perpajakan. Ya, teman-teman kalau mau bergabung dalam komunitas pajak kami, kita juga punya komunitas pajak yang teman-teman bisa belajar. Ya, silakan Anda boleh lihat di kolom deskripsi atau kolom komen. Anda boleh tanya dengan admin untuk gimana cara bergabung dengan komunitas pajak kami. Ya, sekian teman-teman. Semoga teman-teman semakin sukses, semakin sehat, dan semakin diberkati. Bye bye.